Kita semua mungkin merasa sudah kenal ya dengan kisah Maria, ibunda Yesus. Tapi seringkali kita cuma lihat dia sebagai figur di cerita Natal aja. Hari ini yuk kita coba lihat lebih dalam lagi, melampaui cerita yang udah biasa kita dengar, buat benar-benar paham karakter dan iman luar biasa yang bikin dia jadi sosok terpilih dalam rencana Tuhan. Oke, kita mulai dari sini, langsung dari kitab suci. Matius memperkenalkan kita pada Maria bukan lewat sebuah cerita yang dramatis, tapi justru di dalam sebuah silsilah. Ini bukan sekedar daftar nama loh, ini menempatkan Maria tepat di pusat sejarah keselamatan. Dia adalah titik pertemuan antara garis keturunan manusia dan campur tangan ilahi. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat kenapa panggilan Maria itu begitu unik dan harga yang harus dia bayar untuk ketaatannya. Terus, kita akan gali lebih dalam respons yang luar biasa, sebuah pujian, dan kita akan bongkar rahasia di baliknya. Sebelum akhirnya, kita tarik pelajaran iman yang bisa kita ambil buat hidup kita. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, panggilan unik Maria. Di antara semua orang dalam sejarah, kenapa harus dia? Apa sih yang bikin panggilannya begitu istimewa dalam keseluruhan cerita Alkitab? Nah, yang menarik banget di sini adalah kontrasnya. Dalam silsilah Yesus, ada 4 perempuan lain yang disebut. Dan kisah mereka itu, penuh liku-liku dan dosa. Tapi kemudian kita ketemu Maria. Sumber kita menggambarkannya sebagai sosok yang polos, murni, dan unik. Seorang perawan. Ini bukan buat menghakimi yang lain ya, tapi untuk menyoroti bahwa jalan Kristus ke dunia melalui Maria itu adalah sesuatu yang kudus dan sangat berbeda. Coba deh bayangin kayak gini, Abraham nunjukin kita jalan iman. Daud, sang raja, nunjukin kehidupan yang dibentuk oleh penderitaan dan pengampunan Tuhan. Terus Maria, dia mewakili pilar ketiga yang sangat krusial, penyerahan diri yang mutlak kepada Tuhan. Iman, pengampunan, dan penyerahan diri, 3 pilar inilah yang jadi fondasi jalan bagi kedatangan Kristus. Penyerahan diri itu kedengarannya indah ya, tapi itu nggak gratis. Ada harganya. Sekarang kita akan lihat harga yang sangat mahal dari ketaatan seorang Maria. Coba bayangin momen ini. Seorang gadis muda tiba-tiba didatangi malaikat dengan pesan yang jujur aja mustahil. Ini bukan permintaan biasa. Ini adalah sebuah amanat yang bakal menjungkir balikan seluruh dunianya, menantang logika, moral, dan semua yang dia tahu. Yuk, kita berhenti sebentar dan coba jujur sama diri sendiri. Kalau Anda yang ada di posisi Maria, seorang perempuan muda yang udah bertunangan, terus dapat pesan kayak gini, apa reaksi pertama Anda? Apa Anda bisa menerimanya dengan mudah? Ini pertanyaan yang memaksa kita buat ngerasain betapa besarnya iman yang dituntut dari dia. Bilang iya, itu artinya siap menghadapi badai yang gak kebayang. Coba pikirin, orang yang paling dia percaya, Yusuf, pasti bakal mikir yang enggak-enggak. Dia berisiko diceraikan dan menanggung aib di tengah masyarakatnya. Ini bukan sekedar pilihan sulit, ini adalah penyerahan seluruh masa depannya ke dalam ketidakpastian total. Itulah harga dari sebuah ketaatan. Jadi, gimana Maria merespon tekanan yang luar biasa ini? Jawabannya bukan dalam bentuk argumen atau rasa takut, sama sekali bukan. Jawabannya jauh lebih kuat dari itu. Nah, ini dia jawabannya. Simple, langsung dan penuh penyerahan diri. Aku ini hamba Tuhan. Dia nggak berdebat, nggak minta jaminan, nggak nawar. Dia cuma menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang siap menerima kehendak Tuannya. Sebuah respon yang kelihatannya sederhana, tapi bobot spiritualnya dalam banget. Dan ini yang lebih bikin takjub lagi. Setelah menerima tugas seberat ini, respon alaminya bukanlah mengeluh atau cemas. Sebaliknya, yang keluar dari dirinya adalah sebuah nyanyian pujian yang agung yang kita kenal sebagai Magnificat. Lagu inilah yang jadi kunci buat membuka rahasia kekuatan imannya. Oke, saatnya kita bedah pujian ini. Karena di dalam kata-katanya, kita bakal menemukan fondasi dari mana iman dan keberaniannya itu berasal. Waktu Maria bilang, jiwaku memuliakan Tuhan, dia nggak cuma ngomongin perasaan sesaat loh. Saat kita bicara jiwa di sini, yang dimaksud adalah keseluruhan dirinya, pikiran, emosi, dan juga tekadnya. Jadi, pujiannya itu adalah sebuah tindakan totalitas, seluruh keberadaannya dipakai untuk mengagungkan Tuhan. Jadi, dari mana datangnya pujian yang total ini? Pertama, lagunya itu penuh dengan kutipan dan referensi dari Perjanjian Lama. Ini nunjukin kalau dia adalah seorang perempuan yang hidupnya dipenuhi firman Tuhan. Kedua, ini bukan sekedar teori. Dia kenal Tuhan secara pribadi sebagai juru selamatnya. Dan ketiga, dia sadar betul akan rahmat dan kesetiaan Tuhan bukan cuma dalam hidupnya, tapi juga sepanjang sejarah.
Nah, ini poin yang krusial banget. Maria menyebut Allah juru selamatku. Ini mengungkapkan kerendahan hatinya yang luar biasa. Dia sadar, sebagai manusia, dia pun butuh penyelamatan. Dia nggak merasa layak atau suci dengan sendirinya, justru kesadaran inilah yang bikin dia jadi wadah yang tepat bagi rahmat Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat betapa cerdasnya Maria menghubungkan semuanya. Dalam pujiannya, dia melihat rahmat yang dia terima itu sebagai kelanjutan dari janji setia Tuhan kepada Abraham. Dia melihat gimana Tuhan selalu menolong umatnya yang rendah, dan dia melihat dirinya sebagai bagian dari kisah besar kesetiaan Tuhan yang akan terus berlanjut turun-temurun. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan iman Maria ini? Pelajaran utamanya adalah ini. Maria itu nggak dipilih secara acak. Karakternya, yang terbentuk dari pengenalannya akan Tuhan dan firman-Nya, menjadikannya pribadi yang siap. Ini nunjukin bahwa kalau kita mau Tuhan bekerja melalui hidup kita, ada persiapan hati dan pikiran yang perlu kita lakukan. Jadi, apa aja syaratnya? Kalau kita belajar dari teladan Maria, kita harus penuhi diri kita dengan firman Tuhan sama seperti dia. Hidup kita juga harus dipimpin oleh Roh, biar pujian kita tulus dari hati. Kita perlu kenal Tuhan secara pribadi sebagai juru selamat. Dan yang terpenting, kita harus selalu sadar kalau kita butuh rahmat-Nya dengan segala kerendahan hati. Pada akhirnya, ya inilah kesimpulannya. Dia adalah seorang perempuan yang beribadah. Hidupnya itu selaras dengan Tuhan, yang membuatnya jadi saluran yang layak untuk pekerjaan Tuhan yang terbesar dalam sejarah manusia. Karakternya sudah dipersiapkan untuk panggilannya. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini, buat kita renungkan sama-sama. Kisah Maria ini memaksa kita untuk melihat kembali hidup kita sendiri. Tuhan mungkin gak akan minta kita melakukan hal yang sama persis, tapi setiap panggilan untuk taat pasti menuntut sebuah harga. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap membayarnya?